Pernah nggak sih ketika lu ngelihat berita absurd, which is setiap hari ada aja berita absurd, lalu lu berpikir, ini orang-orang pada kemana sih akal sehatnya? Kalau lu berpikir seperti itu, tenang, lu nggak gila, lu nggak sendirian. Justru pertanyaan itu menunjukkan bahwa lu masih waras di tengah masyarakat yang kayak kadang nggak punya akal sehat. Yang kadang tuh lebih suka hidupnya tuh kayak figuran di sinetron. Dramatis, impulsif, dan penuh ilusi. Cuma, jadi makin menarik kalau pertanyaannya kayak begini. Apakah ini semua kebodohan massal secara murni? Atau jangan-jangan memang sistematis dan sengaja dibuat seperti ini? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Kenapa akal sehat jadi barang langka buat kebanyakan orang Indonesia? Karena sejak kecil kita dibesarkan itu bukan buat mikir, tapi buat nurut. Mungkin lu pernah nanya begini ketika masih kecil. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih mesti begitu? Lu nanya ini ke guru atau ke orang tua lu, kemungkinan besar jawabannya, Udah, lu nurut aja. Gak usah banyak. Anyet. dan itulah akar masalahnya. Dari kecil, kita itu udah diajarin bahwa berpikir kritis, banyak bertanya, sama dengan kurang ajar. Kita dipaksa untuk nurut aja daripada durhaka. Alhasil, kita tumbuh jadi generasi yang bangga jadi patuh, takut berpikir, dan gampang untuk disetir. Lalu penyebab berikutnya, karena logika atau akal sehat kalah sama budaya senioritas dan feodalisme. Contoh ya, di kantor nih, lu kasih ide bagus, lu jabarin dengan data yang jelas, argumen yang valid, tapi ditolak mentah-mentah. Yang ngomong bukan orang lama. Atau ketika lu melihat ada sebuah kebijakan yang absurd dan lu kritik, lu kasih masukan, lu kasih feedback, lu malah dibilang anak kemarin sore. Tahu apa sih lu? Sementara yang bikin kebijakan jelas-jelas gaptek dan masih merasa hidupnya itu di masa lalu. Dan akhirnya akal sehat kalah sama jabatan dan umur. Gak penting siapa yang paling masuk akal, yang penting siapa yang paling tua dan yang punya pangkat lebih tinggi. Lalu yang ketiga, karena masyarakat lebih percaya sosok seorang tokoh daripada kebenaran. Tokoh agama A dengan atribut keagamaannya, dia bilang A, semua ikut A tanpa lu mempertanyakan apakah itu benar atau enggak. Padahal mungkin itu bertolak belakang dengan logika dan realita, bahkan peraturan yang berlaku di negara ini. Ya, di beberapa kasus akhirnya berujung kejahatan sih, entah itu penipuan, pelecehan, ya seputar itu kebanyakan. Atau kalau nggak influencer nih ngomong B langsung viral, padahal mungkin dia cuma modal bacot doang. Tapi nggak ada validasi ya sebenarnya. Dan dari elu sendiri, nggak ada lagi upaya untuk memverifikasi benar atau nggak omongan orang-orang ini. Nggak ada semangat atau keinginan untuk mencari kebenaran. Yang benar yang mana sih sebenarnya? Yang ada cuma akhirnya mentok di siapa yang ngomong, bukan apa yang dia omongin. Nah, tunggu dulu. Seperti pertanyaan gue di awal, apakah semua ini kebetulan? No. Salah. Ini semua memang didesain seperti itu. Buat apa? Buat melanggengkan kepatuhan. Buat banyak orang untuk nurut aja. Jadi yang dicari memang bukan kecerdasan atau kepintaran. Tapi yang penting lu nurut. Karena ini akan lebih mudah buat pemerintah kalau rakyatnya itu pada manut-manut aja. Bayangin ya kalau semua orang tuh bisa baca dan memahami RUU. Seperti RUU yang kemarin lagi rame itu. Dan paham misalnya nih, kalau menjelang pemilu, kenapa dana bansos itu naik.
Bayangin kalau masyarakat itu pada ngerti bedanya pencitraan dan kinerja. Mereka bakal ribut, protes, dan nuntut keadilan. Namun kalau masyarakatnya itu disibukkan dengan kasus perselingkuhan, ribut soal artis yang cerai, atau fanatik buta ke tokoh politik atau agama, sistem ini bisa berjalan mulus tanpa perlu pengawasan yang ketat. Lalu sistem pendidikan yang sendiri itu memang nggak pernah mau berubah. Kurikulum boleh ganti-ganti nama, tapi esensinya tetap sama. Mencetak penurut, bukan mencetak pemikir. Anak-anak diajarin buat dapat nilai yang bagus aja. Bukan jadi manusia yang utuh, manusia yang berpikir, manusia yang kreatif. Hampir nggak ada pelajaran untuk debat logis. Minim ruang diskusi terbuka. Pokoknya ini semua nih dibentuk supaya kita nih lebih gampang diatur. Nah, solusinya apa? Solusinya yang bisa lu lakukan mulai dari diri lu adalah pakailah otak lu. Satu persatu. Lu nggak bisa ngubah sistem sendirian, tapi lu bisa mulai dari ngotot waras di tengah masyarakat yang udah keenakan nggak pakai akal sehat. Lawanlah narasi bodoh di ruang kecil terlebih dahulu. Lu lihat teman lu share hoax, lu kasih counter. Lu lihat konten tolol viral, lu bikin tandingannya. Sedikit yang nonton, sedikit yang nge-like, sedikit yang komen. Nggak apa-apa. Tapi ini awal dari lu mulai menyampaikan pesan kalau kita harus pakai akal sehat. Lu latih logika dan nalar tiap hari. Lu nggak harus jadi filsuf, tapi setidaknya jangan jadi pemuja satu tokoh yang lu kultuskan, lu bela-belain padahal dia juga nggak kenal sama lu. Kalau ada pejabat atau tokoh atau siapapun itu ngomong, lu boleh tanya dulu, bener nggak sih? Masuk akal nggak sih? Ada nggak datanya? Nah lalu, lu jangan lupa edukasi orang-orang sekitar dengan bahasa yang gampang dimengerti. Bahasa yang nyampe ke otak mereka. Lu nggak usah ceramahin. Jangan ceramahin. Jangan juga pakai istilah-istilah yang susah. Kadang tuh soalnya gini, orang susah mikir tuh bukan karena bego doang, tapi karena belum pernah diajak mikir dengan bahasa yang relate, yang nyambung dengan mereka. Yes, betul. Jadi orang waras yang menggunakan akal sehat di negara yang nggak waras dan banyak orang yang nggak menggunakan akal sehat, itu capek. Tapi perlu dan harus lu lakukan. Lu mungkin merasa capek jadi satu-satunya orang yang ngajak mikir di antara orang-orang yang nggak mikir. Namun justru karena itu perubahan dimulai dari orang kayak lu. Akal sehat nih jadi bentuk perlawanan paling radikal. Let's keep our sanity. Satu orang waras kayak lu bisa nyebarin virus akal sehat ke ribuan orang lain. Ini jauh lebih revolusioner daripada cuma bikin hashtag doang. Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya komentar, lu pengen bertanya, atau lu pengen cerita, bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.